Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa kembali di Mas Sunar Channel dan selamat belajar untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pidato. Ini adalah pelajaran spesial untuk anak-anak siswa kelas 6. Selamat menyimak dan mengikutinya dengan baik. Pengertian pidato. Pidato merupakan penyampaian gagasan atau pemikiran tentang suatu hal secara lisan di depan orang banyak. Dalam pidato ada orator dan audiensi. Orator adalah orang yang menyampaikan pidato. Aktivitas kegiatan pidato namanya orasi atau berorasi. Sedangkan yang mendengarkan pidato namanya audiensi. Tujuan seseorang melakukan pidato yaitu memberi sapaan dalam suatu acara. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang keempat, menyampaikan pesan kepada pihak lain yang akan dituju. Yang kelima, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Sekarang unsur-unsur pidato yang baik atau struktur pidato yang baik antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, salam pembuka, berisi kalimat sapaan kepada audiensi. Yang kedua, pembukaan, merupakan pengantar ke arah pokok-pokok materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, isi pidato, berisi uraian yang menjelaskan secara rinci materi dan persoalan yang dibahas pada pidato. Yang keempat, penutup, berisi rangkuman dari keseluruhan topik permasalahan serta kesimpulan sikap yang seharusnya diambil sesuai dengan topik yang dibicarakan. Yang kelima, salam penutup, berisi kalimat penutup berupa salam penutup, ucapan terima kasih, atau penyemangat saat berpidato. Metode-metode dalam penyampaian pidato atau dalam berpidato antara lain, metode menghafal, memoriter, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata atau kalimat per kalimat. Yang kedua, metode naskah, yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Umumnya dipakai dalam pidato-pidato resmi pada acara yang resmi juga. Yang ketiga, metode serta-merta atau impromptu, yaitu membawakan pidato tanpa persiapan atau hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan saja. Biasanya pidato semacam ini terjadi dalam kondisi yang mendesak atau kondisi yang darurat. Yang keempat, metode ekstemporan, yaitu berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat pidato. Ciri-ciri pidato. Pidato yang baik mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Memiliki tujuan yang jelas. Isinya mengandung kebenaran. Yang ketiga, penyampaian jelas juga menarik. Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengarnya. Yang kelima, cara penyampaian sesuai dengan latar belakang pendengarnya. Yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Artikulasi, bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa. Volume, yaitu kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat. Jenis-jenis pidato yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Pidato pembukaan merupakan pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC.
Yang kedua, pidato pengarahan merupakan pidato untuk mengarahkan jalannya acara pada suatu pertemuan atau kegiatan tertentu. Yang ketiga, pidato kesambutan merupakan pidato yang disampaikan pada suatu acara, kegiatan, atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas, dilakukan secara bergantian. Yang keempat, pidato peresmian merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Biasanya dilakukan oleh para pejabat-pejabat kenegaraan. Yang kelima, pidato laporan merupakan pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang keenam, pidato pertanggungjawaban merupakan pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban dari kegiatan atau tugas yang diembannya. Urutan langkah-langkah menyusun pidato. Yang pertama, menentukan tema atau topik yang akan dijadikan isi pidato. Yang kedua, mencari atau mengumpulkan informasi atau bahan untuk membuat pidato. Yang ketiga, menyusun draft text atau menyusun rancangan atau kerangka teks pidato. Yang keempat, menulis pidato secara lengkap. Kemudian yang kelima, mengembangkan teks pidato dengan menyuntingnya. Artinya mengecek dari berbagai macam ejaan atau kalimat-kalimat yang tepat sebelum nanti disampaikan pada saat pidato. Kemudian hal penting dalam persiapan pidato antara lain yang harus dilakukan adalah menguasai materi yang akan disampaikan dalam pidato. Yang kedua, berpenampilan menarik. Yang ketiga, berpidato dengan singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Yang kelima, menggunakan gerak tubuh yang wajar. Hindari ketegangan, rasa cemas, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, jangan terpaku pada teks. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Tetaplah semangat membaca, karena semakin kamu sering membaca, maka dunia akan menjadi milik kita. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, juga subscribe-nya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.